Kembali saya lanjutkan membahas kisi-kisi UN Fisika 2017, pertemuan yang ke-9. Di mana pada pertemuan yang ke-9 ini akan kita bahas topik tentang masih listrik dinamis dan kemagnetan ya, yaitu membicarakan GGL induksi. Ada namanya fluk. Apa fluk itu? Banyaknya medan yang menembus bidang. Luas alas kali medan magnet dikalikan cos sudutnya. Dan ini dihafalin semuanya aja. Ini kalau ada perubahan fluk, hukum Faraday namanya. Ini kalau kawat digerakkan, itu pada generator. Jadi dipengaruhi apa? Ya pastilah jumlah lilitan. Gitu? Dipengaruhi apa lagi? Kekuatan fluk, kecepatan, diameter. Ini diameter kawat. Harusnya apa? Diameter kumparan. Oke? Lalu kuat arus? Nggak ada. Berarti jawabannya adalah yang D tersebut. Oke. Kemudian berikutnya, ini juga sama 2015 ya. Hanya soal begini aja, mudah sekali UN itu ya. Oke, gimana perbandingan ya? Gimana? Lilitannya 2 kali. Ya udah masukin 2. Lalu fluknya berapa kali? 3. Ya udah, 2 kali 3 itu aja 6, selesai. Kemudian gimana kalau mencari arah hukum Lem? Melawan penyebabnya. Tentunya dilawannya dengan magnet. Arusnya mana? Dari A ke B. Berarti kalau arus dari A ke B, maka terjadilah genggaman ini menyatakan arus, maka ini akan menjadi kutub utara. Berarti ini sejenis. Berarti tolak menolak. Berarti gerakannya mendekat. Ingat-ingat, kalau tolak menolak mendekat, kalau tarik menarik menjauh. Kan utara dengan utara, tolak menolak. Berarti mendekat. Berarti jawabannya yang A. Bisa ya? Kemudian berikutnya, contoh dari aturan tangan kanan. Ingat-ingat. Kalau telunjuk menyatakan kemana kawat digerakkan, telapak medan magnet GGL ibu jari. Ya, ini hanya perbandingan lagi, nggak ada beda. Ya kan? Udah sebanding aja kan? Berarti N1 banding N2 langsung dapat. Yaitu persis seperti jawaban yang B. Mudah sekali UN itu. Ini pun juga gitu, menyatakan besarnya. Berarti pakai rumus believe, betul? BLV, ya kan? Dan yang ditanya arus, ya berarti I kali R sesuai dengan hukum Ohm. Jadi believe, udah dapat. Arusnya kemana? Telunjuk menyatakan arus, telapak masuk, titik keluar ya. Maka arus yang mengalir adalah ke bawah. Bisa? Ikuti aturan tangan kanan. Mudah sekali. Kemudian masih mengenai kawat yang digerakkan, ya. Ini contohnya. Apa yang mempengaruhi GGL? Ya ini nabau pada generator, nabau apa? Lilitan, luas, medan dan kecepatan. Jangan lupa kecepatan itu theta per T atau 2pi per T. Ngerti? Berarti memperbesar perioda? Enggak, perioda besar, omega kecil. Omega kecil, GGL kecil harusnya. Satu salah. Oke? Kemudian apakah 4? Kita lihat mengurangi lilitan. Salah. Jadi nggak ada 1, nggak ada 4. Ya udah, jawabannya D. Apa? Kemudian berikutnya. Sama. Apa GGL generator? Nabausin. Lilitan, medan, listrik. Enggak, medan magnet. Ya, laju perubahan fluk. Iya, ini laju perubahan fluk. Delta Q per delta T. Ya. Kemudian trafo. Ingat-ingat ya, kalau trafo ideal V sebanding N terbalik I. Kalau step up itu naik, step down itu turun. Kalau nggak ideal berarti ada efisiensi, ada yang hilang. Kalau ini nggak ada keterangan apa-apa kan? Ya berarti ideal udah. Kalau I dibalik ya, IS banding IP, maka NP banding NS dapat. Ya. Nah, selesai ya. Jadi gampang sekali. UN itu jangan takut ya, pastikan dapat 100. Nah, ini soal konsep. Gimana ceritanya? Agar menyala lebih terang. Berarti arusnya lebih besar. Karena terangnya lampu dipengaruhi arus. Ya berarti arus sekundernya harus besar. Kalau sekundernya besar, berarti lilitan kebalikannya. Berarti apa?
lilitan sekundernya harus lebih kecil, berarti primernya yang harus besar. Ingat, I sebanding terbalik dengan N. Terangnya lampu dipengaruhi arus. Oke. Kemudian berikutnya, efisiensi ada? Harus pakai rumus efisiensi loh, ya kan? Karena efisiensinya itu diketahui, tetapi di sini N dengan V tetap sebanding. Ya, jadi kita bisa menghitung berapa nilai P-nya, yaitu menggunakan NS dibanding NP, gitu ya, sama dengan VS banding VP. Tetap ya, rumus ini V dengan N ini berlaku umum, baik yang ideal maupun non-ideal. Oke. Lalu pada saat mencari arus baru efisiensi, gunakan yang ini efisiensi VSIS VPIP. Dapat udah. Ya. Oke. Nah, ini contohnya penggunaan trafo itu ya untuk mengalirkan listrik jarak jauh. Yaitu diperlukan apa ini? Tentunya diperlukan trafo step down untuk menurunkan tegangan, ya kan? Kenapa? Karena yang berkaitan, ya kan, dengan pernyataan dari trafo. Kalau step up harusnya apa? Menaikkan. Lalu dipasang di mana? Ya, harus menggunakan arus bolak-balik. Ya, yang dipasang pada generator bukan step down, harusnya step up dulu. Ini generator kan ya, dinaikkan dulu jadi step up. Sampai di rumah nanti dibuat jadi step down. Oke. Kemudian kita masuk pada arus bolak-balik. Masih ingat ada resistor, ada induktor, ada kapasitor. Resistor sefase, induktor hambatannya omega kali L, V-nya mendahului. Kapasitor seper VC, I-nya dulu. Apa ini? Kapasitif, berarti kapasitor. Berarti I-nya dulu, cari yang I-nya di atas. Ini kan I tuh di atas, memotong sumbu Y-nya. Oke. Diulang lagi 2015, UN itu cuma ngulang-ngulang. XL-nya yang besar, berarti L-nya yang menang. Berarti seperti induktor. Ya kan? Apa kalau induktor berarti adalah V-nya yang mendahului I. Cari yang V-nya di atas tuh, V-nya di atas. Ya, gampang sekali. Ini juga diurang 2016. Masya Allah, UN 2016 nyontek 2015. Kenapa begini? Nggak diganti titik komanya pun. Parah pembuat soal itu ya. Jadi ingat, kamu ngapalin soal tahun sebelumnya itu bisa keluar lagi. Persis nggak diganti, 3 soal pasti persis sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Oke. Kemudian jangan lupa ini ya, kan seri arusnya sama. Kalau VR bagi R, kalau VL bagi XL, kalau VC bagi XC, kalau V bagi Z. Menghitungnya pakai Pitagoras. Ini kalau ditanya faktor daya, itu kalau ditanya sudut fase. Ini contohnya. Berapa arusnya? Tinggal V aja dibagi Z. V-nya berapa? V-nya itu XL min XC 80. Ngerti nggak? 60, 80. Pasti Pitagorasnya 100. I itu adalah V dibagi Z. Dapat 2 ampere. Persis seperti jawaban B. UN hanya segampang itu. Sama lagi ya. Tapi ikuti cara cepat saya. Tolong ya, kalau ini 12 udah pasti Pitagorasnya itu adalah 12, 15, 13. Udah pasti Z-nya 13. UN itu angkanya bohong semua. Pitagorasnya kalau nggak 3, 4, 5, 5, 12, 13. Yang ditanya arus tinggal V bagi Z, selesai. Jangan ikuti cara-cara di luar sana. Gunakan cara-cara cepat. Sehingga soal itu akan sangat mudah. Ini soal se-Indonesia sama semua. Namanya soal kontrol. Kemudian juga sama. Ya udah pasti lain XL min XC, ya dah. Nah, 60, 80 kan dikuat dan tetap jadi plus. Berarti 100. Yang ditanya VAB, AB ada siapa? Ada R, berarti I kali R. I-nya V bagi Z. Ya dah. Jadi kalau ditanya berapa VAB-nya, cukup dikalikan I kali R. 180. Oke. Kemudian suatu saat pada saat XL sama dengan XC, resonansi, sefase, sudutnya 0, RZ-nya minimum, R sama dengan Z, arusnya maksimum, dayanya maksimum, kecepatan sudutnya itu frekuensinya tersebut. Masukin. Berapakah frekuensinya? Ya udah masukin aja. 2 BF sama dengan sapar seper LC. Wah, harus benar satuannya nih. Ini apa? Mikro min 6. Coret set naik ke atas jadi plus.
berarti jadilah 500 atau 0,5 kHz. Gampang ya? Nah, dengan demikian sudah selesai, hanya 10 menit beres puluhan soal dengan cara cepat saya. Itulah pada pertemuan ini, jangan lupa dicoba seluruh soal tesnya. Oleh kesulitan soal, 24 jam kamu bisa menanyakan. Baik melalui email, mau WA, mau LAN, se-Indonesia, semua akan saya layani. Ya, itulah pada pertemuan ini, sampai ketemu pada pembahasan-pembahasan berikutnya.